Oke teman-teman, yang pertama yaitu ada konsep dasar akuntansi. Bab 1 membahas fondasi akuntansi, yaitu ada definisi, tujuan, pengguna informasi, prinsip-prinsip, konsep dasar, dan persamaan dasar akuntansi. Materi ini sangat penting bagi calon akuntansi profesional. Yang pertama yaitu ada definisi akuntansi, yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, ada tujuan utama, yaitu menyajikan informasi akuntansi kepada pihak berkepentingan untuk evaluasi kinerja perusahaan. Yang ketiga, ada pengguna informasi, yaitu pihak internal seperti pemilik, karyawan, manajer, dan eksternal seperti kreditur, investor, pemerintah, dan masyarakat. Lalu ada prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi adalah standar yang mengatur pencatatan keuangan perusahaan agar laporan keuangan relevan dan mudah dipahami oleh berbagai pihak. Yang pertama yaitu ada biaya historis. Aset dan liabilitas dilaporkan berdasarkan harga akuisisi atau harga perolehan. Lalu ada pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui saat penjualan terjadi dengan kepastian besarnya pendapatan. Yang selanjutnya yaitu mempertemukan, yaitu biaya dipertemukan dengan pendapatan yang timbul karenanya untuk menentukan penghasilan bersih. Lalu selanjutnya ada konsistensi, yaitu prosedur akuntansi diterapkan konsisten setiap tahun agar laporan dapat dibandingkan. Selanjutnya ada konsep dasar dan persamaan akuntansi. Yang pertama ada unit moneter. Transaksi dinyatakan dalam satuan mata uang untuk mengukur nilai. Yang kedua, yaitu kesatuan usaha. Pemisahan pencatatan transaksi perusahaan dari transaksi pemilik pribadi. Lalu, yang ketiga adalah periode akuntansi. Informasi dilaporkan secara periodik, bisa bulanan, bisa tahunan, sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang keempat ada kesinambungan usaha. Perusahaan diharapkan beroperasi jangka panjang tanpa likuidasi. Selanjutnya ada persamaan dasar akuntansi, yaitu ada aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Perkenalkan, nama saya Nisaul Karomah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yang berjudul Profesi Akuntansi dan Etika Profesi. Nah, pada bab ini kita akan belajar tentang berbagai jenis profesi di bidang akuntansi, kemudian peran dan tanggung jawabnya, serta pentingnya etika profesi yang harus dijaga oleh seorang akuntan. Profesi akuntan. Profesi akuntan tidak hanya satu jenis saja, tetapi terbagi menjadi beberapa bidang utama. Yang pertama, ada akuntan publik, yaitu akuntan yang memberikan jasa audit dan konsultasi kepada perusahaan atau klien eksternal. Mereka biasanya bekerja di kantor akuntan publik. Yang kedua, ada akuntan pemerintah, yaitu akuntan yang bekerja di instansi pemerintahan dan bertugas mengelola keuangan negara, misalnya BPK atau Kementerian Keuangan. Yang ketiga ada akuntan manajemen, yaitu akuntan yang bekerja di perusahaan dan berperan menyediakan informasi keuangan untuk manajemen internal agar bisa mengambil keputusan bisnis yang tepat. Pentingnya etika profesi akuntan. Selain kompetensi teknis, akuntan juga wajib memiliki etika profesi. Etika ini menjadi pedoman dalam menjalankan tanggung jawab profesional. Dalam kode etik IAI, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia, ada 5 prinsip utama. Yang pertama, integritas. Artinya, akuntan harus jujur dan lugas dalam bekerja. Contohnya, tidak memanipulasi data laporan keuangan. Yang kedua, objektivitas, yaitu seorang akuntan tidak boleh memihak atau harus menghindari konflik kepentingan. Yang ketiga, kemampuan kompetensi,
yaitu dengan menjaga pengetahuan dan keahlian sesuai standar profesional. Yang keempat, kerahasiaan. Seorang akuntan harus menjaga kerahasiaan seorang klien. Yang kelima, yaitu berperilaku profesional. Seorang akuntan harus berperilaku sopan, lalu patuh kepada hukum, dan menjaga reputasi sesuai kode etik. Etika profesi sangat penting, karena tanpa etika, kepercayaan terhadap profesi akuntan bisa hilang. Misalnya, jika akuntan tidak jujur atau berpihak, laporan keuangan menjadi tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu, akuntan harus mampu menjaga reputasi profesinya dengan selalu bertindak sesuai kode etik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntan tidak hanya dituntut ahli dalam menghitung dan membuat laporan keuangan, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesional. Dengan begitu, profesi akuntan bisa terus dipercaya dan berkontribusi dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas di dunia keuangan. Baik, selanjutnya kita memasuki bab 3, yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa. Pertama-tama kita diperlihatkan bagan siklus akuntansi perusahaan jasa. Bagan siklus akuntansi perusahaan tersebut dimulai dari menganalisis bukti transaksi, melakukan pencatatan ke dalam jurnal, selanjutnya memindah bukukan atau posting ke buku besar umum dan buku besar pembantu. Ketiga proses ini disebut tahap pencatatan. Selanjutnya ialah tahap pengikhtisaran. Tahap ini dilakukan setelah tahap pencatatan selesai dilakukan. Kegiatan akuntansi yang dilakukan pada tahap pengikhtisaran meliputi penyusunan neraca saldo, pembuatan jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, kertas kerja atau worksheet, pembuatan jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penyesuaian, dan neraca saldo setelah penutupan. Tahap pembuatan pelaporan keuangan yang meliputi pembuatan laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Selanjutnya kita memasuki subbab bab 3, yaitu A. Bukti transaksi atau dokumen transaksi. Menurut Murtanto 2013 halaman 74, bukti transaksi merupakan dokumen yang digunakan oleh perusahaan sebagai dasar pencatatan di dalam buku harian atau jurnal. Sementara, bukti transaksi digunakan untuk memastikan keabsahan transaksi yang tercatat dan digunakan sebagai acuan jika terjadi masalah di kemudian hari. Berdasarkan pembuatannya, bukti transaksi dibedakan menjadi dua, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal digunakan untuk kepentingan di dalam perusahaan seperti kas masuk, kas keluar, dan memo. Sedangkan bukti transaksi yang setara dengan kas yang sering juga digunakan adalah cek dan billet giro. Dokumen eksternal merupakan dokumen transaksi yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Contohnya faktur, nota kontan, kwitansi, nota debit, dan nota kredit. Berikut ini merupakan dokumen internal dan dokumen eksternal pada perusahaan. Yang pertama ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar merupakan dokumen bisnis jika perusahaan telah mengeluarkan kas secara tunai. Yang kedua, bukti kas masuk. Bukti kas masuk merupakan Yang kedua ada bukti kas masuk. Yang ketiga ada bukti memorial. Bukti memorial merupakan bukti yang dibuat untuk keperluan internal perusahaan. Bukti ini digunakan untuk keperluan antar bagian atau antar departemen di lingkungan perusahaan. Yang keempat ada cek.
Cek merupakan surat perintah kepada bank dari orang yang menandatanganinya untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau orang yang namanya ditunjuk dalam cek tersebut. Yang kelima ada billet giro. Billet giro adalah surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan. Yang keenam ada kwitansi. Kwitansi adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh pihak penerima uang. Yang ketujuh ada nota kontan. Nota kontan adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan barang dagang atau jasa secara tunai. Yang kedelapan ada faktur. Faktur merupakan transaksi pembelian atau penjualan barang dagang atau jasa secara kredit. Yang kesembilan ada nota kredit. Nota kredit atau memo kredit merupakan bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan karena pihak pelanggan telah mengembalikan atau mengurangi barang yang dibelinya karena alasan tertentu. Misalnya, barang yang dipesan tidak sesuai pesanan atau barang itu mengalami kerusakan. Dan yang terakhir ada nota debit. Nota debit atau memo debit merupakan bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan karena pihak pelanggan telah mengembalikan atau mengurangi barang yang dibeli oleh pihak pemasok. Setelah kalian mengetahui macam-macam bukti transaksi, selanjutnya dokumen transaksi tersebut dianalisis. Sebelum diproses lebih lanjut untuk dicatat dalam jurnal, bukti transaksi harus dianalisis kebenaran dan keabsahannya. Kita lanjut ke dalam B, konsep debit dan kredit. Mendebit rekening berarti mengadakan pencatatan suatu transaksi di sebelah kiri atau debit, dan mengkredit rekening berarti mengadakan pencatatan transaksi di sebelah kanan atau kredit. Mekanisme debit kredit merupakan penggunaan sistem pencatatan berpasangan atau double entry system, yaitu pencatatan bukti transaksi yang melibatkan minimal 2 atau lebih akun dengan nilai yang sama antara debit dan kredit. Pada pencatatan persamaan dasar akuntansi, setiap transaksi mempunyai pengaruh terhadap 2 akun atau lebih dalam jumlah yang sama untuk menjaga supaya saldo tetap sama. Dijelaskan pada ilustrasi pertama, kenaikan aset dimasukkan di sisi kiri dan penurunan. Dijelaskan pada ilustrasi pertama, kenaikan aset dimasukkan di sisi kiri dan penurunan aset dimasukkan di sisi kanan. Pengaruh debit dan kredit terhadap aset dapat kalian lihat dalam ilustrasi berikut ini. Ilustrasi yang kedua dijelaskan. Yang pertama, aset apabila mengalami penambahan nilai dicatat di Penjelasan ilustrasi kedua. Yang pertama, aset apabila mengalami penambahan nilai dicatat di sisi debit, jika mengalami penurunan dicatat di sisi kredit. Untuk lebih jelasnya kalian bisa mengamati tabel debit kredit sebagai berikut. Bab C. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Menurut Agi Hanggara, jurnal adalah buku yang digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi yang terjadi berdasarkan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Jurnal bagi suatu perusahaan mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut.
Yang pertama adalah ada fungsi analisis, yang kedua ada fungsi historis, yang ketiga ada fungsi mencatat, yang keempat ada fungsi informasi. Fungsi analisis, pencatatan pada jurnal merupakan hasil analisis pada transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh beserta jumlahnya. Fungsi historis menggambarkan aktivitas perusahaan setiap hari secara kronologis dan sistematis. Fungsi mencatat, transaksi yang terjadi pada perusahaan dicatat pada jurnal umum agar pembukuan perusahaan berjalan dengan baik. Fungsi informasi, jurnal yang dibuat akan memberikan informasi secara jelas kepada pembaca. Fungsi informasi, jurnal yang dibuat akan memberikan informasi secara jelas kepada pembaca jurnal tentang transaksi yang terjadi. Pada umumnya, jurnal dibedakan menjadi jurnal umum atau general journal dan jurnal khusus atau special journal. Jurnal umum digunakan dan untuk mencatat digunakan pada perusahaan jasa dengan jenis transaksi yang sederhana. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis dan sering terjadi dalam periode akuntansi. Jurnal khusus biasanya digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan dagang. Jurnal khusus yang sering digunakan dalam suatu perusahaan adalah jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas. Pembahasan mengenai jurnal khusus akan disajikan pada pembahasan selanjutnya, yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang. Selanjutnya pada huruf D, pemindahan atau posting jurnal ke buku besar. Menurut Syaiful Bahri, buku besar adalah kumpulan rekening atau perkiraan yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang disusun dan dikelompokkan sesuai dengan pos-pos laporan keuangan perusahaan. Setelah transaksi dianalisis dan dicatat dalam jurnal, langkah selanjutnya dilakukan ke posting buku besar. Menurut Kieso et al., posting merupakan pemindah bukuan ayat jurnal ke dalam buku besar untuk masing-masing akun. Buku besar untuk masing-masing akun ini akan memperlihatkan secara terperinci mengenai setiap perubahan atau mutasi debit dan mutasi kredit yang ditimbulkan dari seluruh transaksi yang terjadi selama periode akuntansi. Untuk memudahkan posting, diperlukan pengodaan akun. Mengapa diperlukan kode akun? Kode adalah suatu rangka atau framework yang menggunakan angka atau huruf kombinasi angka, dan huruf. Fungsinya untuk memudahkan pencatatan, pengikhtisaran, dan penyajian laporan keuangan. Setiap perusahaan dapat menerapkan aturan yang berbeda mengenai pengodaan akun sesuai dengan kebijaksanaan, manajemen, dan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan. E. Neraca sisa atau neraca saldo. Setelah proses posting selesai, langkah selanjutnya adalah memastikan saldo di masing-masing akun tidak ada kesalahan dalam memposting, yakni jumlah debit dan kredit harus seimbang. Salah satu cara pembuktian yang dilakukan pada akhir periode akuntansi ialah melalui neraca saldo. Menurut Murtanto, neraca saldo merupakan daftar akun-akun di buku besar yang mempunyai nilai atau saldo pada saat tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.